dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita hari ini untuk bersama-sama menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah, ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakni kewajiban untuk menuntut ilmu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bul ilmi fariidatun ala kulli muslimah. Namun jangan ditambah dengan muslimah, karena ada sebagian yang menambahkan dengan lafaz muslimah, dan dinyatakan oleh para ulama alul hadis bahwa tambahan muslimah itu adalah maudhu, bahkan palsu. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kemudian selain kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yakni talabul ilmi, demikian juga tujuan kita adalah bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena ketahuilah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Coba ibu bertanya pada diri sendiri masing-masing, kita sudah berusia berapa sampai dengan hari ini? Jika usia kita masih 30-an misalkan, atau bahkan mungkin kurang dari 30, maka pertanyaan kedua, apakah Allah masih memberikan waktu yang masih panjang sepanjang umur kita ini, atau mungkin kurang dari itu? Di hari-hari ini kita dikhabarkan dengan banyak wafatnya para ulama kita. Ya, benar ibu ya. Ulama ahlul ilmi yang kita selalu menimba ilmu dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu mereka Allah ambil. Tentunya kalau kita lihat umur-umur mereka atau usia-usia mereka tidak terlalu ya di atas 70 mungkin, atau 80, bahkan mungkin 100 tahun, tidak. Umur-umur mereka masih umur-umur yang masih memiliki kekuatan, mungkin 50 atau 60, bahkan mungkin kurang dari itu. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita itu adalah makhluk yang fana, makhluk yang tidak kekal abadi di dunia ini. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Saya tidak jadikan manusia sebelum kalian itu adalah makhluk abadi. Tidak. Kita mendengar orang-orang sebelum kita sudah Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan. Maka tentu itu merupakan keniscayaan bagi kita. Kita pun akan menyusul mereka. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam rangka kegiatan kita ini kaum muslimin, ibu-ibu, dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, selain dari kita berbekal untuk bekal kehidupan yang abadi kelak di akhirat, maka ini merupakan satu pesan dari Nabi kita Muhammad SAW pula, ibu-ibu sekalian. Terlebih di masa-masa sekarang ini, kita dituntut oleh agama kita yang mulia ini untuk berpegang teguh dengan agama kita ini. Jangan sampai terombang-ambing. Jangan sampai terombang-ambing, ibu-ibu sekalian. Hanya memikirkan dunia semata, memikirkan kesenangan yang sesaat. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Beliau SAW mengatakan al-kayyis man dana nafsah, mengingatkan agar di masa-masa ini kita menjadi muslim dan muslimah yang cerdik, muslim dan muslimah yang cerdas. Seperti apa muslimah yang cerdas, ibu-ibu sekalian? Seperti apa muslim yang cerdas, ibu-ibu sekalian? Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan di hadis yang mulia ini, al-kayyis, kata beliau, seorang muslim yang cerdas itu adalah mandana nafsah, mandana nafsahu, yakni seorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu itu artinya apa, ibu? Keinginan. Kalau kita lihat, ibu-ibu sekalian, di era ini, pada zaman ini, masya Allah, kalau kita tidak pintar-pintar untuk mengendalikan hawa nafsu kita, semua ingin kita miliki. Betul tidak, ibu sekalian? Apalagi sekarang zamannya apa istilahnya, viral. Kalau dulu kan musiman, ibu ya, sama saja ya. Tapi sekarang mah viral. Jadi lagi viral apa, ingin ikut, ingin memiliki. Ganti viral apa, ingin mengikuti lagi, ingin. Benar nggak, ibu? Bahkan kalau saya lihat, ibu-ibu sekalian, tidak pandang usia sekarang, tidak pandang usia. Ibu-ibu yang nggak pernah sepedahan, sekarang sepedahan ya. Ya, nggak pernah sepedahan, ikut sepedahan suaminya ke jalan raya. Aduh, saya kadang-kadang ngeri. Takut minggirnya bukan ke samping kiri, minggirnya ke kanan. Bukan hanya ibu-ibu yang mungkin umurnya masih ibu-ibu ya, seperti 40-50, bahkan lebih dari itu, yang sudah nenek-nenek pun diajak dengan dalih ingin mencari kesehatan. Selama ini jalan komplek, jalan perumahan ibu kan halus ya, bener nggak? Pernah lihat nggak ibu kalau belanja bawa sepeda? Nggak pernah. Sebenarnya enak tuh belanja pakai sepeda, kan nggak bawa ibu ya. Tapi sekarang tidak, bukan belanja, bukan apa, namun memang sengaja. Sehingga saya lihat banyak orang-orang yang memaksakan diri membeli sepeda. Bahkan sepeda yang, maaf ya ibu ya, yang dulu mungkin nggak ada harganya, sekarang mahal. Dan itu dipaksakan karena ikut mengikuti
zaman yang sedang berada. Ya. Apalagi maaf sekali ibu yang memiliki kemampuan bisa membeli sepeda itu lebih dari 10 juta demi, ya, bahkan mungkin lebih dari itu harganya. Viral apalagi Bu? Hah? Bunga ya Bu ya? Selama ini ibu juga punya bunga di depan bukan? Indah. Ya. Sekarang mengada-adain sesuatu yang udah viral. Kadang-kadang saya lihat juga ada bunganya itu bukan nggak ada bunganya, cuma apa? Hanya daun. Bentuknya daun, nggak ada bunganya. Yang kita lihat juga sebelum ada viral-viral ini, bunga itu berada di belakang rumah ibu juga nggak diurus. Sekarang dicabut, taruh depan. Masya Allah. Dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Ini yang kita butuhkan adalah agama, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Apakah memang prinsip Islam itu seperti ini? Ikut sini, ikut sini, ikut sini, ikut sini. Ya kalau viral masalah ibadah mungkin musim umroh. Kalau musim umroh ibu ikut-ikutan enggak? Enggak. Ngabisin duit Ustadz gitu ya. La ilaha illallah. Ya. Musim haji tidak ikut haji. Sekali lagi kita membutuhkan agama ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Biarlah. Sebenarnya gini Bu, inti dari olahraga itu apa? Sehat. Benar nggak Ibu? Sehat. Nah sekarang untuk mendapatkan sehat itu apakah harus pakai lari? Apakah harus main bola? Kan tidak. Ibu bisa jalan kaki. Ibu bisa melakukan apa? Di rumah, jalan di tempat, loncat, apa saja kan bisa. Yang terpenting jangan membahayakan diri kita tentu ya Ibu sekalian ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, muslim yang cerdas adalah mereka yang semangat untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal kebajikan, amal ibadah untuk bekal kehidupan setelah kematian. Makanya saya kemarin nulis status begini Bu, kalau hari libur saja masih memikirkan, atau kalau hari libur saja masih sibuk dengan urusan dunia, terus masalah akhiratnya kapan? Jangan nanya hari aktif ya. Kalau hari aktif kan udah memang rutinitas, pagi harus ke sana, sore harus ke sini, malam harus ke sini. Sekarang hari libur saja masih memikirkan dunia, terus kapan memikirkan akhirat? Maka kapan kita beramal soleh ibu-ibu sekalian? Maka sekarang memang Masya Allah ya, seorang itu mantep dengan kegiatannya jika kegiatan itu didukung oleh banyak orang. Nah ini musibah sebenarnya. Ya, musibah. Karena memang satu kegiatan hanya ikut-ikutan saja. Maka sekali lagi ibu sekalian, renungkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan orang yang bersemangat untuk mencari bekal, melakukan amal kebaikan untuk kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini pada hari ini Ibu sekalian adalah bagian dari kita
ya ingin menjadi mukmin atau mukminah yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala. Terakhir di pembahasan kita adalah bab ke-9. Benar Ibu ya? Bab ke-9. Wa insyaallah taala pada hari ini kita akan lanjutkan di bab ke-10. Yang kemarin sudah saya buka sebenarnya, namun ibu-ibu mengingatkan yakni bab 10 ini mengenai bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab mengenai menyembelih binatang ya li ghairillah dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka muallif rahimahullahu taala dalam hal ini membawakan banyak dalil ya. Di antaranya beliau sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, inna salati, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri atau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan setelah ini Ibu sekalian. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat berapa Ibu? Ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat untuk Rabbmu, yaitu Allah, wanhar, dan sembelihlah kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku tentang 4 perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhditsan. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Kita akan jelaskan nanti Bapak sekalian ya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, kezaliman. Kemudian juga Allah melaknat orang-orang yang mengubah tanda batas tanah. Ya, mengubah batas tanah. Kemudian beliau membawakan juga dalil yang keempat. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an, ketika beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannah
rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada seseorang yang masuk surga dikarenakan seekor lalat. Dan ada juga seorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Ya. Ibu-ibu bisa baca hadis lanjutannya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kok bisa ada seorang yang masuk neraka, masuk surga itu karena seekor lalat? Itu karena apa? Maka dijelaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, qala marra rajulani ala qaumin. Jadi dua orang laki-laki itu melewati sekelompok kaum, ya, lahum sonamun, yang kaum itu penyembah berhala, memiliki berhala. Jadi mungkin berhalanya bisa diletakkan di pintu gerbangnya. Jadi sebuah desa misalkan, kemudian diletakkan di pinggirnya itu berhala. Jadi setiap yang lewat itu harus memberikan apa? Memberikan sesaji misalkan, atau sesembahan. Maka di sini la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Jadi tidak ada orang yang bisa lewat, ibu-ibu sekalian, ke pintu gerbang itu atau bisa masuk ke kaum itu kecuali orang ini telah memberikan, bertakarub, memberikan sesembahan, memberikan kurban kepada sonam ini, memberikan kepada berhala ini. Faqalu li ahadihima, maka pak kaum itu mengatakan kepada di antara dua orang ini, qarrib, ya, qarrib, berkurbanlah. Artinya jika ingin lewat berkurban. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa untuk kurban itu kan artinya mendekatkan diri, ya, qarrib, untuk memberikan kurban kepada berhala ini, tidak punya apa-apa. Qalu, maka mereka mengatakan, qalu lahu, maka kaum ini mengatakan kepada dua laki-laki ini, qarrib walau zubaban, berkurbanlah sekalipun dengan seekor lalat. Faqarriba zubaban faqallu sabilahu fadakhalan nar. Maka salah seorang dari laki-laki ini kemudian dia berkurban dengan lalat, dan kemudian dia masuk, dibolehkan masuk, ya silakan masuk. Namun dikabarkan fadakhalan nar, tapi laki-laki ini ternyata masuk neraka. Wa qalu lil akhar, maka mereka mengatakan kepada yang satunya lagi, sama dengan yang pertama, ya, qarrib, ayo berkurban. Faqala, maka laki-laki yang satu ini mengatakan, ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah, saya tidak akan memberikan, ya, kurban kepada siapapun selain Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Kemudian laki-laki yang tidak mau berkurban ini dipenggal kepalanya, dipenggal lehernya, artinya meninggal. Namun dikabarkan laki-laki ini justru masuk surga. Ada gambaran, Ibu? Ada gambaran, Ibu, ya, insyaallah. Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan bahas dalil-dalil yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan di buku ini, ya, tentang makna dari kul inna sholati wa nusuki. Insyaallah kita jelaskan di bawah nanti. Kemudian menjelaskan tentang fasholli li rabbika wanhar, kita akan jelaskan nanti insyaallah, ya. Dan makna-makna yang lain tentu yang berhubungan dengan materi ini.
Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, materi ini mengenai menyembelih kurban atau menyembelih hewan. Ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, jadi menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah apa ibu-ibu sekalian? Mal itu artinya apa? Harta. Ya. Ibadah kurban atau ibadah menyembelih yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah maliyah, ibadah harta. Yang tentu ibadah ini adalah ibadah yang mulia. Kenapa ibu sekalian ibadah ini ibadah mulia? Bahkan ibadah ini merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya singkat. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu pasti diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari ibadah kan melaksanakan ya, perintah Allah dengan tujuan untuk mendapatkan cinta Allah. Benar enggak? Melaksanakan perintah Allah dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah. Itu ibadah. Maka misalkan ada orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang ingin dicintai Allah, itu namanya ibadah. Namun pertanyaannya, ibadah itu diperintahkan oleh Allah? Tidak. Di antaranya dalil yang tadi disampaikan oleh beliau, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ini perintah Allah ibu-ibu sekalian, dan bagi yang melaksanakan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih hewan apa? Akikah. Akikah. Jadi misalkan ibu-ibu memiliki putra dan putri lahir, maka disunahkan untuk menyembelih hewan akikah. Kalau laki-laki berapa ekor? 2. Kalau perempuan 1. Boleh diganti ayam? Ayamnya 5 deh Ustaz, 10 dah, nggak boleh. Atau kalau ibu punya rezeki banyak, ganti sapi, nggak boleh juga ya. Kambing. Namun tentu fattaqullaha mastata'tum. Jika ibu-ibu tidak mampu 2 untuk laki-laki, boleh 1, ya, boleh 1. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih hewan hadiyu, hewan kurban ya. Tatkala seseorang itu melaksanakan ibadah haji, tapi hajinya memilihnya haji tamattu dan haji qiron. Kan haji ada 3 ya ibu ya, haji ifrad, qiron, dan tamattu. Penjelasannya nanti di bab fikih bu ya. Namun jika ibu melaksanakan ibadah haji dengan memilih tamattu, tamattu itu secara bahasa artinya bersenang-senang. Adapun penjelasannya seperti apa ibu bisa ini. Kemudian haji qiron. Nah, di sana ada ketentuan. Jamaah haji yang memilih haji tamattu dan haji qiron, dia harus menyembelih hadiyu. Ini pun perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hewan fidyah. Hewan fidyah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ini dam. Melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian dia melanggar tata cara apa? Haji. Jadi melanggar ketentuan haji dan umroh. Contohnya apa ibu? Kena dam. Kalau bahasa ini kena dam.
Bukan masalahnya itu. Masalahnya adalah ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah dengan aturan-aturan Allah. Misalkan ya, dalam keadaan ihram, ibu dulu itu dilarang untuk apa? Dalam keadaan ihram. Di antaranya banyak ibu ya. Kalau bagi laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala. Laki-laki. Misalkan ibu-ibu yang lainnya memakai minyak wangi. Terus kemudian juga ketika dalam keadaan ihram tidak boleh bagi suami istri nggak boleh bersetubuh dan seterusnya, berjima nggak boleh. Nah, ketika ada orang yang berihram, berhaji kemudian melakukan hal-hal yang tadi sebagian kita sebutkan, maka dia kena dam. Damnya, kafaratnya, hukumannya menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Dan ini diantara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan di awal beliau rahimahullah taala mengatakan bahwa ibadah menyembelih kurban, menyembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan ibadah maliyah yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ibu sekalian, bukti kemuliaan ibadah menyembelih untuk Allah ini adalah mulia, dibuktikan dalam Al-Quran banyak disebutkan ibadah ibadah berkurban atau menyembelih ini disandingkan atau digandengkan dengan ibadah badaniyah yang terbaik yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi di surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah kalian sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu pula. Artinya ibadah kurban, ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini disandingkan dengan ibadah badaniyah yang dinamakan dengan sholat. Bahkan ibadah sholat ini adalah ibadah badaniyah yang terbaik ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa ibadah kurban ketika disandingkan dengan ibadah badaniyah yang sangat mulia, ini menunjukkan bahwa tingginya kemuliaan ibadah ini, atau menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang penting sekali, yang sangat dianjurkan. Seperti saya contohkan ya, ini lain tapi mirip. Ketika ibu membaca surah Al-Isra ayat 23, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba di sini ada dua hal yang disandingkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yakni yang pertama adalah anjuran untuk tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Ibadah hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah untuk tidak berbuat kesyirikan. Kemudian ada yang disandingkan dengan hal ini, wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Artinya ibu sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu hal yang sangat penting. Kenapa? Disandingkan dengan hal yang penting. Ini bisa juga terdapat di ayat-ayat yang lain. Di surat Al-Mujadilah ayat 11 misalkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan siapa di sana? Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Artinya ketika Allah menyandingkan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang berilmu derajatnya tinggi karena
karena disandingkan dengan hal yang terbaik, itu masalah iman. Demikian juga ini ibu sekalian rahimakumullah, masalah ibadah kurban atau menyembelih itu merupakan ibadah yang bagus, ibadah yang mulia, karena disandingkan dengan ibadah yang mulia lainnya, yaitu sholat. Coba kalau kita lihat ibu sekalian, ibadah sholat ya termasuk ibadah yang paling mulia, ibadah badaniyah yang paling mulia, karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah mulia. Jadi di dalam sholat itu ibu sekalian itu ada ibadah-ibadah mulia, ada berzikir, tilawatul Quran, ada doa, ada ketundukan, ada kekhusyuan, dan yang lainnya. Demikian juga ibadah menyembelih terkumpul padanya ibadah pengorbanan harta dan kepercayaan atau thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika harta mereka diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan memberikan balasan. Ini ibadah yang tinggi. Terlebih lagi orang yang ketika menyembelih hewan kurbannya ibu sekalian, hewan kurbannya itu adalah hewan yang selalu atau dibesarkan oleh dia. Beda sama ibu. Ibu kalau hewan kurbannya itu dari ternak sendiri atau beli. Jadi kayaknya mungkin beratnya mengeluarkan harta gitu bu ya. Mengeluarkan hartanya itu, mau beli misalkan kambing 4 juta, 5 juta, berat seperti itu. Coba bandingkan ketika ibu ya, misalkan ada ibu punya kambing 1 betina, kemudian melahirkan 2, dibesarkan oleh ibu, dikasih pakan, dibersihin, dimandiin, dikasih dikasih rumah, dia udah gede, disembelih. Bagaimana perasaan ibu? Masya Allah ya, itu udah kayak anak sendiri. Udah kayak anak sendiri bu ya. Aduh, udah gede disembelih. Nah ini kenapa ibadah tadi ada keyakinan, kenapa dia rela? Karena ada keyakinan bahwa ini titipan dari Allah dan saya berikan kepada Allah. Allah akan berikan balasan yang berlimpah. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah yang agung pula karena memerlukan pengorbanan. Ya, memerlukan pengorbanan baik harta maupun pengorbanan sebuah kepercayaan atau kesikohkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengkhususkan pembahasan tentang kesyirikan ini, yakni menyembelih kepada selain Allah, karena begitu tersebarnya kesyirikan di negeri-negeri kaum muslimin. Terlebih di negara kita ini. Ya, banyak orang menyembelih untuk siapa? Ditujukan untuk siapa ibu? Untuk bumi. Untuk apa? Untuk bumi. Kemudian ditujukan kepada jin. Ya, dengan berbagai bentuk tentunya. Kemudian dalam rangka mungkin ketika membangun rumah, ya tujuannya untuk apa biasanya? Agar tidak diganggu jin. Katanya agar tidak diganggu oleh penghuni tanah ini. Tidak diganggu oleh penghuni tanah ini. Kemudian ketika membangun jembatan, apalagi ibu, ketika mau ngebor bukit misalkan ya, maka pakai sesaji dulu ya, benar nggak? Ketika misalkan mau ada bikin jalan misalkan, ya bikin jalan, maka terlebih dahulu masyarakat itu mengadakan ritual menyembelih hewan dan ditujukan kepada penghuni bukit ini, misalkan mau dijadikan terowongan misalkan. Dan ini banyak. Bahkan maaf sekali ketika ada orang yang sudah mengagungkan batu atau pohon, kalau pohon ini ingin ditebang, diadain apa dulu?
ritual dulu dengan menyembelih, iya, baik ayam, menyembelih kelinci mungkin, ya. Bahkan ini ada di praktek-praktek perdukunan juga. Biasanya untuk memenuhi persyaratan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada dukun, walaupun sekarang namanya ustadz juga ya, Ustadz Fulan. Saya mah datang ke Ustadz Fulan. Ketika datang ke sana, kenapa emang? Ada keluhan apa? Ya ini teman-temannya udah punya pacar. Ini anak saya kok belum ya? Duh, tuh kan? Karena mungkin disinyalir tidak punya jodoh. Kalau jodoh urusan siapa ibu? Allah. Kenapa tanya kepada Pak Dukun ini? Pak Dukun juga anaknya belum nikah. Ya, anak Pak Dukun juga belum nikah tuh sampai tua. Tuh gimana tuh? Kadang-kadang kan jadi bingung ya. Iya, dia juga kalau sakit perut ke dokter, ibu sakit perut ke dia, kan lucu. Dia aja kalau bisa ngadain duit, bisa jadi kaya. Tapi kenapa ibu pengen gandain duit sama dia? Tuh pertanyaan-pertanyaan. Makanya kan istilah kerennya kan paranormal. Kalau parabola itu separuh bola bukan? Kalau paranormal, lah kenapa ibu datang? Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dengan tegas, man atta arrafan au kahinan, ya, au fi ma'na. Kemudian fasa'ala an syai'in. Kemudian dia bertanya kepada dia. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang mungkin misalkan, tapi pertanyaannya adalah hal-hal yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tadi tentang jodoh, rizki. Maka apa kata Nabi? Nanya aja sama mereka, nanya. Itu tadi, kok anak saya kok belum punya jodoh ya? Teman-temannya udah punya pacar tuh, tiap malam gandengan mulu. Anak saya mah di masjid mulu. Ini kenapa ya? Tanyain tuh sama Pak Dukun. Nanya kayak gitu aja ibu-ibu sekalian. Apa kata Nabi? Ya, fima ma'na lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Au fima ma'na. Orang ini sholatnya 40 hari tidak diterima. Ayo ibu. Sholatnya tidak diterima gimana? Nanya tok. Nanya doang tuh. Kalau nanyanya maksudnya hal-hal yang memang ini nggak apa-apa. Kayak ibu misalkan mau bangun rumah nih, ibu nanya apa namanya, gambar rumahnya itu kepada siapa? Ya kepada orang yang tahu kan, pada orang yang sering bangun rumah, bangun masjid. Ibu mau bangun rumah, tanya kepada saya. Nah saya jauh juga, saya nggak tahu. Tanya Pak Haji Langgeng yang tahu, Pak Haji Sajio. Itu kan beliau ilmunya ada. Sakit perut ke dukun. Kan sama aja ibu datang ke saya pengen, Ustadz bisa nggak gambarin rumah buat saya? Ya saya gambar rumah doang. Dalamnya mah nggak tahu bagaimana. Ya nggak tahu. Pembiayaannya sekian nggak tahu saya. Maka inilah ya pentingnya kita beragama ibu sekalian rahimakumullah. Nggak boleh. Dan ini biasanya juga dilakukan oleh mereka. Kalau ibu berobat biasanya, ya kamu nanti nyembeli ayam 7 ekor semua warna hitam, gedenya 1 kilo semua. Pusing ibu nanti. Belinya harus bareng, mana ada. Terus yang terdekat, terus kemudian bulunya kebalik, tambah lagi. Makanya yang makan sayur-sayuran, Allahu Akbar. Ibu mau aja ya, mau aja. Itulah kadang-kadang orang yang tidak kuat imannya demikian, diombang-ambing. Seperti saya tadi sampaikan di awal, terobang-ambing dia, tidak memiliki prinsip karena agamanya lemah. Demikian juga ibu-ibu sekalian fenomena penyembelihan hewan-hewan yang ditujukan ke kuburan-kuburan banyak.
Maka ibu-ibu sekalian, beliau rahimahullah ta'ala membawakan 4 dalil. Nah, baru kita bahas satu persatu ibu ya. Dalil yang pertama adalah tadi surat Al-An'am 162-163. Dari mana masalah menyembelih dengan dalil ayat ini? Dengan dalil lafadz an-nusuk. Lafadz an-nusuk. Qul inna sholati wa nusuki. Katakanlah bahwa sholatku, kurbanku. Jadi an-nusuk artinya az-zabahi. An-nusuki artinya az-zabahi. Jadi artinya zabahi, sesembelihanku. Jadi kul inna sholati wa nusuki maksudnya adalah sesungguhnya sholatku, sesembelihanku. Karena nusuki artinya zabahi. Seorang ulama Mujahid beliau mengatakan an-nusuk az-zabaih fil haji wal umrah. Yang disebut dengan an-nusuk dalam ayat ini ibu sekalian itu adalah hewan-hewan sesembelihan tatkala haji dan umroh. Begitu juga seorang ulama Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan nusuki wa nusuki artinya wadhabhi. Nusuk itu artinya sesembelihanku. Ayat ini ibu sekalian menunjukkan bahwa sesembelihan ya atau menyembelih ditunjukkan untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Karena apa? Karena Allah menggandengkan ayat ini dengan menyembelih karena ayat ini ya di ayat yang atas ibu sekalian itu digandengkan dengan sholat. Kul inna sholati, kan sholat ibu ya, wa nusuki. Maka sebagaimana sholat itu tidak boleh ditujukan kepada Allah, maka kurban pun, sesembelihan pun tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jika sholat ditujukan kepada selain Allah namanya apa? Syirik. Maka sesembelihan pula jika diberikan atau ditunjukkan kepada selain Allah juga termasuk kesyirikan. Maka di sini ditutup, ayat ini ditutup lillahi rabbil alamin. Jadi salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu hanya ditunjukkan kepada Rabb semesta alam. Ini tauhid. Maka di lanjutan ayat itu kan la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Artinya tidak boleh berbuat kesyirikan. Salat, sesembelihan, hidup dan mati tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di akhir ayat 163 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana awwalul muslimin. Maksudnya ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya adalah merupakan orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Artinya pertama-tama orang yang masuk Islam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk Islam sebelum kalian. Ya, dan beliau diutus sebagai nabi. Dan tentu seorang nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah semata. Ini dalil yang pertama ibu sekalian. Kemudian yang kedua surah Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu pula. Dari mana pendalilannya ibu sekalian? Ya jelas sebenarnya. Wanhar ini dan berkurbanlah dan sembelihlah untuk Rabb kalian. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian dalil yang ketiga ibu sekalian, orang yang menyembelih
untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang dilaknat. Laknat itu artinya apa, Ibu? Ba'id an rahmatillah. Laknat itu kan dikutuk, benar Ibu ya? Ba'id an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Kalau orang dilaknat itu kan jauh dari rahmat Allah. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Orang yang dilaknat, orang yang disumpahin. Kalau bahasa kita kan disumpahin, Ibu ya. Itu biasanya disayang enggak sama orang yang nyumpahin? Hah? Enggak. Makanya laknat itu ya maknanya ba'id an rahmatillah. Orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibu sekalian? Di antaranya Nabi SAW menyebutkan yang jauh dari rahmat Allah adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Orang yang dilaknat di antaranya adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Di samping juga Nabi SAW menggandengkan lagi nih, la'anallahu man la'ana walidayhi, yakni Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Maksudnya apa, Ibu? Hah? Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa juga dia melaknat orang tuanya bukan laknat secara langsung. Ibu ngomel-ngomel sama orang tua Ibu, pernah nggak? Jujur. Enggak, Ustaz, enggak, alhamdulillah enggak. Namun Ibu pernah melaknat juga. Kapan? Ketika Ibu melaknat orang tua yang lain. Ketika Ibu melaknat orang tua orang lain. Misalkan Ibu melaknat orang tua tetangga Ibu. Tetangga Ibu melaknat orang tua Ibu. Nah, ini maksudnya. Bisa juga kita tidak melaknat secara langsung kepada orang tua kita. Tidak, tapi kita kalau bahasa ringannya kita ngata-ngatain orang tua teman kita. Kemudian teman kita ngata-ngatain orang tua kita. Nah kan? Kalau ini mah sering. Kalau ini mah faliyudzubillah. Jangan Ibu ya. Saya nggak pernah kok ngomel-ngomel orang tua. Tapi Ibu ngomel-ngomelin, jelek-jelekin orang tua teman Ibu. Teman Ibu ikut-ikutan juga jelek-jelekin orang tua Ibu. Nah, di hadis ini maksudnya ini Ibu sekalian. Kita mungkin tidak pernah melaknat, faliyudzubillah ya. Kita berlindung pada Allah, pada orang tua-tua kita. Tapi kita melaknat kedua orang tua teman kita, akhirnya teman kita melaknat orang tua kita. Maka laki-laki seperti ini, orang seperti ini pun dilaknat oleh Allah. Maka hati-hati. Kemudian la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya tentu ada rinciannya, misalkan kecuali Ibu ingin mengislah. Mengislah itu artinya apa? Mendamaikan. Ya, misalkan si A dan si B sedang berseteru. Ibu ingin mendamaikan keduanya. Kan tentu Ibu tahu kan kejelekan-jelekan si fulan ini kan? Maka untuk sementara ditutupin. Jangan Ibu ngompor-ngomporin. Emang bener si A itu sama kamu begini. Ketemu si B juga emang bener si B juga sama kamu. Wah, ini mah bukan islah, ngadu domba. Ibu kena dalil kalau begini. Kemudian juga yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Ibu punya tanah 60 meter. 60 meter. Inginnya 62. Nah, jangan. Nanti kalau di tanda batasnya dirubah, Ibu terkena dalil ini. Kemudian dalil yang keempat yang terakhir Ibu sekalian, yakni
mengenai yang tadi kita baca ya, mengenai seorang laki-laki, dua orang laki-laki, yang satu masuk jannah surga, yang satu masuk neraka dikarenakan seekor lalat, dan kisahnya tadi kita baca bersama-sama tadi. Penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ibu sekalian, maaf, ini masih di hadis ketiga ibu sekalian. Saya akan baca penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan dengan dalil yang tiga tadi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Beliau mengatakan wa amma dzabhi li ghairillahi fal muradu bih an yudbaha bismi ghairillahi ta'ala. Beliau mengatakan adapun yang menyembelih selain Allah yang dia katakan dalam hadis ini, maksudnya adalah fal muradu bih, yang dimaksud ini adalah an yadbaha bismi, yakni seseorang itu menyembelih dengan nama ghairillahi ta'ala, yaitu menyembelih, ketika menyembelih itu bukan atas nama Allah. Kaman dzabaha lisonamin au salib au li Musa au li Isa sallallahu alaihi ma au lil Ka'bah wa nahwi dzalik. Beliau mengatakan seperti seseorang yang menyembelih hewan lisonam. Sonam itu artinya tadi berhala, patung. Lisalib, begitu juga dia berkurban untuk salib. Auli Musa, auli Isa sallallahu alaihi ma, atau ditujukan kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, semoga Allah meridhai keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat pada mereka. Aulil Ka'bah, atau dia menyembelih dengan tujuan untuk Ka'bah, ditujukan Ka'bah. Wa nahwihi dzalik, dan selain dari yang tadi disebutkan, kata beliau apa? Fakullu hadza haramun. Maka yang disebutkan tadi itu, beliau mengatakan semua ini itu bisa menjadi hal yang diharamkan. Sawaun kana, sama saja, kadzabaih musliman wa nasraniyan au yahudiyan nasu alaihi Syafi'i. Sama saja kata beliau, apakah itu sesembelihan seorang muslim, apakah sesembelihannya orang Nasrani, apakah sesembelihannya orang Yahudi. Jadi misalkan kan dia muslim Ustadz, tapi dia menyembelihnya bukan untuk Allah. Kan banyak ibu ya, ya tadi disebutkan untuk pohon, untuk laut, untuk bukit, untuk rumah, untuk macam-macam. Jadi untuk penghuni rumah, mau bangun rumah biar si tuan tanah itu tidak mengganggu, maksudnya jin ini ya, yang dianggap sebagai penghuninya, maka dia berikan sesaji. Nah itu namanya dia seorang muslim, walaupun seorang muslim, maka itu perbuatan ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Begitu juga jika itu dilakukan oleh orang Nasrani, orang Yahudi, dan ini merupakan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi menyembelih hewan secara umum itu dibagi dua. Menyembelih hewan kurban secara umum itu bagi dua ibu sekalian. Yang nanti kita akan bahas pula, nih panjang sebenarnya. Yang masing-masing nanti kan ada dua nih, yang masing-masing pun akan ada cabangnya lagi. Tapi kita pelan-pelan ibu ya. Yang pertama, bentuk yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah, tapi karena ingin memakan dagingnya saja.
atau karena ingin memuliakan tamu. Jadi ada sesembelihan. Jadi tadi maaf ibu sekalian, sesembelihan itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama sesembelihan yang tidak diniatkan untuk ibadah. Maksudnya dimaksud di sini gini, tidak maksud kurban, tidak maksud akikoh, tidak maksud dam, tidak maksud apa tadi? Apa namanya? Hadiyu di tanah suci sana, tidak ada maksud itu. Tapi maksudnya adalah sengaja menyembelih ayam, misalkan ibu ya. Karena ada tamu, karena ada keluarga, ibu datang dari kampung, disuguhin ayam 5 sembelih semua. Atau beli kambing 1. Pernah nggak ibu? Kalau ada tamu ibu beli kambing 1? Jarang. Sayang. Sayang ya. Sayang ibu ya. Lebih baik mah gini, ibu traktir aja ya. Capek-capek masak. Tapi kalau ayam kenapa nggak ini? Ayam kan kecil Ustadz gitu ya. Iya, berarti baik, menyembelih hewan secara, maaf, yang pertama menyembelih bukan karena ibadah. Artinya bukan yang tadi disebutkan ya, bukan karena bukan kurban, bukan akikah, bukan. Tapi karena murni ingin memakan dagingnya. Kali-kali dah makan ayam gitu ya. Kalau di kampung, kalau di sini mah Masya Allah ibu tiap hari juga. Coba kalau ibu muter, kalau ibu sore-sore muter nyari lauk, gak jauh-jauh dari ayam. Cuma beda, ayam geprek, ayam ini beda, ayam terus. Sampai ke tanah suci pun ayam lagi. Ya, ayam itu memang favorit ibu ya. Sama satu lagi telur. Ibu ya. Nah, kalau butuh sedikit mah nggak usah motong-motong ya. Tapi kalau di kampung beda ibu. Di kampung kan mau beli di mana? Ya ada mungkin, tapi di kota besar jarang orang kampung itu sengaja mau kemana? Nyari makan, jarang. Kalau di sini iya. Kalau di kampung mungkin ayo sesekali kita makan ayam, maka sembelihlah ayam. Jadi intinya adalah kita hanya ingin makan dagingnya, kan udah lama kali gitu ya ibu ya. Atau karena tadi ingin memuliakan tamu, ikramud duyuf. Apalagi keluarganya, tamunya adalah keluarga sendiri, orang tua mungkin, adik, kakak, jauh dari sana luar kota, tentu kita memuliakannya. Maka ini pun dibagi menjadi 3. Nih, saya rinci bu ya. Orang yang menyembelih bukan karena ibadah, tapi karena ingin dimakan saja. Ini pun dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, jika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Jadi tadi daging yang disembelih untuk makan saja. Yang pertama, jika disembelih karena Allah, menyebut nama Allah, intinya dengan membaca bismillah, maka ini jelas makanannya halal. Halal nggak? Halal. 2, menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Nih ibu nih, menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, sekalipun untuk tamu atau untuk kita dikonsumsi sendiri, maka sesembelihan ini dihukumi bangkai. Mau makan bangkai? Nggak mau. Bangkai itu bukan berarti yang sudah belatungan. Kalau udah belatungan kan kalau di pinggir jalan, bangkai nih jangan dipegang. Ada bangkai juga. Kalau sesembelihan itu tidak menyebut nama Allah. Walaupun masih seger ibu ya. Masa seger banget nih Ustadz, gimana nih, sayang gitu ya, ada ayam mati tapi masih seger. Yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama Allah, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti misalkan nama Isa, Nabi Isa, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut nama Musa, nama Ka'bah. Artinya menyebut yang dikira, menurut dia itu mulia. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad kan mulia, menyebut Ka'bah kan mulia, menyebut nama-nama Nabi kan juga mulia.
namun ini pula dihukumi haram. Ya, dihukumi haram. Bahkan ibu-ibu sekalian, bisa juga kalau menyebut nama selain Allah, menyebut nama selain Allah nih, sekalipun yang disebut adalah orang-orang yang mulia atau nama-nama mulia, Ka'bah, Muhammad, Musa, Isa, Yusuf, Adam, misalkan nama-nama malaikat, misalkan itu nama-nama mulia, namun dikhawatirkan terjerumus pada kesyirikan, yaitu syirik isti'anah. Syirik isti'anah. Isti'anah itu artinya apa? Isti'anah itu artinya apa? Artinya isti'anah, Ibu? Isti'anah, istighosah, istighfar, isti'adzah. Ini kan sering Ibu sebutkan. Istighfar bunyinya astagfirullah. Apa lagi? Nah, isti'anah artinya meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan nasta'in isti'anah. Kami meminta pertolongan. Jadi orang yang menyebut Bismi Musa dengan nama Musa, Bismi Muhammad dengan nama Muhammad misalkan, maka bisa juga dia terjumus atau terjatuh dalam syirik isti'anah, seolah-olah dia meminta kepada nama yang tadi disebut. Maka ini pun jangan sampai terjadi, ibu sekalian, ya. Jangan sampai terjadi. Baik, ini yang pertama, yaitu membelih ini bukan karena ibadah, tapi karena murni ingin dimakan atau memuliakan tamu. Yang kedua, menyembelih dalam bentuk ibadah. Maksudnya adalah tujuan utamanya itu bukan semata-mata makan dagingnya. Hewan kurban juga saya makan, Ustadz. Iya, tapi maksudnya niat utamanya itu, yang utama bukan karena ingin dagingnya, tapi karena ingin ibadah. Bener nggak, Bu? Apa pengen dagingnya? Kalau kurban itu gimana? Ini lama banget sih, nggak dibagi-bagi itu ya. Itu mah kurbannya yang di nanti. Kalau ibu yang kurban, keluarga ibu berkurban itu kan bukan karena ingin dagingnya nanti dibagi sepertiga, bukan, tapi karena semata-mata saya ingin bertakarub untuk melaksanakan ibadah karena ini perintah Allah. Nah, itu maksudnya, Ibu. Maka berbeda dengan yang pertama tadi, murni ingin dimakan. Ya, itu tujuankan untuk memakan dagingnya, namun untuk mengalirkan darah sesembelihan itu dalam rangka untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua, ibu sekalian. Yang pertama, menyembelih untuk Allah. Menyembelih untuk Allah, artinya ini karena untuk ibadah ya. Maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyembelih untuk Allah. Tentu kalau menyembelih untuk Allah, ya, seperti Idul Adha, Akikoh, kemudian tatkala haji tadi, kemudian ketika ibu juga nazar. Nazar itu artinya apa? Janji. Ya. Kalau anak saya lulus sampai masuk di UMM, Universitas Madinah, saya akan membeli kambing 5, saya bagikan ke 5 RT. Nah, itu nazar ibu. Qadarullah, Allah subhanallah mudahkan putra atau putra ibu keterima di UMM misalkan Madinah, ibu harus laksanakan. Nah, tentu itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah ini menjadi ibadah yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, jika menyembelihnya, ini ibadah ya,
dia kurban, dia akikoh. Namun ya, dia niatkan untuk selain Allah. Dia niatkan untuk selain Allah. Nah, ini hati-hati ibu, kurban. Karena ibu mentang-mentang kurban tiap tahun, ya, sehingga niatnya jadi berubah. Fal'idzubillah nih. Biar ibu dikatakan orang yang dermawan, orang yang tidak telat berkurban. Nah, kalau sudah menyembelih kepada diniatkan untuk selain Allah, itu bisa jatuh kepada perbuatan syirkul akbar. Ya, bisa menyebabkan syirik akbar. Bahkan terakhir ibu sekalian, merupakan syirik akbar meskipun ibu menyembelihnya membaca bismillah namun ditujukan untuk selain Allah. Nah, ini ibu catat. Termasuk syirkul akbar pula, saya ulang, orang yang menyembelih hewan kurbannya sekalipun membaca bismillah namun ditujukan untuk selain Allah. Ada nggak sekarang ibu? Ada. Ya memang serba salah kita juga, makanya maaf ibu ya sekalian ya, ibarat kayak ruqyah dah. Ruqyah, kalau ibu lihat ruqyah yang tidak syar'i, toh awalnya dia membaca bismillah bukan? Ketika ibu datang kepada si fulan yang udah jelas-jelas dia itu ahli itu yang tadi paranormal, dia awalnya pasti gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap nih pakai a'udzubillah kan? Tapi setelahnya, wah, ide mulai nih, dia berkomunikasi sama jinnya. Karena kemarin kan kita bahas mengenai ruqyah itu kan, ciri-ciri ruqyah yang syar'i adalah diucapkan dengan jar. Dan jangan-jangan si dukunya itu nggak hafal Quran. Bener nggak? Gimana bisa meruqyah kalau dia nggak hafal? Atau minimal dia nggak bisa baca. Nih Pak Yai, ini ada Al-Qur'annya, nggak usah pakai Quran. Saya mau komunikasi tuh, udah komunikasi. Sama, banyak orang ritual-ritual ya, sedekah A, sedekah B, untuk ritual apa, pohon atau apa yang mereka lakukan? Kalau biasa dibacaan Al-Quran dulu, kemudian nyembelihnya juga bismillah. Di sini disebutkan ibu-ibu sekalian, walaupun ketika menyembelih dengan membaca bismillah, namun jika hewan kurbannya itu ditunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini pun masuk dalam perbuatan syirkul akbar. Seperti menyembelih tadi untuk jin, ya, yang pada dasarnya daging sesembelihannya bukan untuk dimakan, tapi untuk dimakan oleh jin, ya, dan seterusnya ibu-ibu sekalian. Mungkin demikian ibu-ibu sekalian pembahasan mengenai menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan singkat saya jelaskan, adapun sebenarnya penjelasannya masih panjang lebar, namun secara garis besar apa yang saya sampaikan, karena saya memilih penjelasan yang mudah dipahami dan kemudian mungkin sesuai dengan kebutuhan, ya. Baik ibu sekalian, mungkin ada waktu 5-10 menit. Kalau memang ada soal, maka saya persilakan. Kalau tidak ada saya tutup ibu ya. Ada? Tidak ada ibu ya? Baik ibu sekalian rahimakumullah, kalau tidak ada maka
saya simpulkan bahwa bab 10 ini ibu sekalian masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, ya, bab-bab sebelumnya, yakni mengenai macam-macam perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Yang sebelumnya kita bahas mengenai mengharap keberkahan dari pohon, batu dan sejenisnya. Kemudian juga kita bahas mengenai ruqyah dan tamimah, ya, ruqyah yang syirik seperti apa. Kemudian tamimah itu jimat, memakai jimat beragam bentuknya bisa sendal jepit, bisa kaligrafi, bisa rajah, bisa bentuknya apa ya ibu ya, benda-benda keris, cincin, gelang, kalung dan seterusnya. Dan di bab 7 juga kita jelaskan mengenai termasuk kesyirikan, ya tadi yang disebutkan memakai gelang, benang dan sejenisnya. Wa insyaallah taala kita lanjutkan di bab ke-11 di pertemuan selanjutnya. Ini masih berhubungan dengan bab ke-10, tentunya masih menyembelih binatang dengan niat karena Allah, namun dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih binatang karena bukan karena Allah, ya. Penjelasannya seperti apa insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan tadi kita bahas macam-macam sesembelihan. Ada sesembelihan yang murni bukan ditujukan untuk ibadah, semata untuk menikmati, mengkonsumsi dagingnya. Ini pun dirinci menjadi 3 tadi. Ada yang diawali dengan menyebut nama Allah, dan ini adalah termasuk hal yang halal, sesembelihan yang halal. Yang kedua dan yang ketiga termasuk yang haram, karena dia menyembelih ya tidak menyebut nama Allah, dan ketika menyebut nama, namun nama-nama yang disebut adalah nama selain Allah, walaupun nama-nama itu adalah nama makhluk Allah yang mulia. Ini pun tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah sesembelihan yang ditujukan karena untuk ibadah. Ini pun dibagi menjadi 2. Jika sesembelihan itu untuk semata ibadah kepada Allah, maka ini termasuk ibadah mulia, halal, dan bukan termasuk kesyirikan. Namun jika yang kedua, jika dia menyembelih bukan untuk tujuannya ibadah kepada Allah, maka ini termasuk syirkul akbar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di pagi yang mulia ini memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bersama-sama mempelajari agama kita yang mulia ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan penjelasan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.